Gua kasih tahu bentar. Kabel ini gua sambungin ke akses point gua. Nih, akses point gua yang ini. Akses point gua ini sebagai mode hotspot sekaligus mode PPPoE. Dalam satu kabel itu ada mode hotspot dan mode PPPoE gitu. Nah, di sini nih, di mikrotik gua ini mode hotspot sekaligus mode PPPoE gitu. Jadi gua nggak misahin jalur. Oke friend, balik lagi. Nah, sekarang gue pengen review nih Totalink N200RE yang gue unboxing. Gue udah unboxing nih, lu lihat di bawah sini atau enggak di atas sini. Gue udah cantumin. Nah, gue udah ngasih tahu keunggulan dan kelebihan kekurangan Totalink ini. Nih. Nah, sekarang gue pengen review tentang bagaimana kecepatan dan bagaimana performanya. Gua udah setting ini mode PPPoE. Oke. Sekarang gue pengen ngelokin nih. Kalau misalkan gua mode PPPoE, otomatis gua di one. Ngelokin di one. Kalau misalkan mau mode access point atau mode bridge, ngelokinnya di LAN, nggak bisa di one. Kalau di one itu khusus sumber dia sendiri gitu. Nah, gue langsung colokin nih. Nah, nyala ya. Tuh. Lampu-lampunya. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, sekarang kita setting. Oke. Kita setting di sini. Kita cari wirelessnya. Nah, ini dia nih Totalink. Terus ada kita connect. Oh iya, gue passwordin. Biarin nggak ada yang ganggu aja. Kita tunggu sebentar. Nah, sebelumnya ini kan gue tadi udah bilang, gue udah nyeting ini sebagai mode PPPoE gitu. Jadi kalau misalkan gue reset lagi, otomatis dia akan ke loginnya Totalink untuk ke settingannya dia gitu. Nah, bagaimana sih caranya untuk ke settingan Totalink? Nah, caranya gampang. Lu tinggal lihat IP address-nya. Di sini. Atau gak, gue udah tahu sih. 20. Ini udah gue setting ya. 10. Ini udah gue setting. Sorry. Nah, ini masukin verifikasi. Nah, bedanya di laptop sama di handphone, kalau di laptop ada verifikasi ininya, verifikasi kodenya. Kalau di handphone itu nggak ada. Itu perbedaannya. Nah, ini udah gue setting mode PPPoE. Tuh, gue namanya tester 5. Oke, nih gue tester dulu ya. Test speed. Gua udah nyantumin 5 Mbps di PPPoE nya Totalink ini. Sekarang gua mulai. Kita dapat berapakah ini? Kita tunggu sebentar. 4, kadang-kadang naik turun.
dapet lah 4,7 ya. Uploadnya dapat berapa? Kita dapat 3. Nah, karena gue udah nyeting ini sebagai 5 Mbps. Nih, cara settingnya gimana sih? Cara settingnya gampang. Nih, gue ke Mikrotik dulu ya. Nah, jadi begini enaknya lagi nih. Gue kasih tahu bentar. Kabel ini gue sambungin ke akses point gue. Nih, akses point gue yang ini. Akses point gua ini sebagai mode hotspot sekaligus mode PPPoE. Dalam satu kabel itu ada mode hotspot dan mode PPPoE gitu. Nah, di sini nih di Mikrotik gua ini mode hotspot sekaligus mode PPPoE itu. Jadi gua nggak misahin jalur. Misalkan PPPoE sendiri, hotspot sendiri, gue nggak misahin jalur gitu. Jadi gue gabungin. Jadi ketika ada orang mau pasang rumahan, ya tinggal narik dari akses point voucheran gue gitu. Nah, jadi gue bisa buka Winbox di sini tanpa harus nyolokin apa-apa lagi gitu. Connect. Nah, ini tadi nih yang tester 5. Tuh, yang tester 5. Tester 5. Nih, kita lihat langsung di sini. Kita tinggal bikin secret tester 5. Tuh, ini yang tadi. Tuh, kita limit berapa Mbps. Di sini ada semua. Profilnya 5 Mbps. Kita tinggal bikin begitu. Lalu di totalingnya ini tinggal ketik tester 5, passwordnya samain, ini juga samain, terus udah di apply. Nah, kalau kalian pengen buka jaringan kalian tanpa harus ke rumah orangnya, kalian tinggal centangin ini enable ping dan enable web server access on to one gitu. Jadi kalau kalian mau ngecek alat yang ada di klien nomor berapa, kalian nggak perlu ke rumah kliennya, kalian perlu ke rumah kalian sendiri. Yang penting ada wifi Anda, kalian lalu tinggal cek seperti ini gitu. Nah, ini wirelessnya sendiri cuman satu. Nah, yang tadi gue bilang ini, makanya lihat unboxing gue di sini atau enggak di atas. Nah, gue udah ngejelasin kalau versi 4 ke bawah nih, versi 4 atau versi 3, tapi jangan versi 5. Kalau versi di atas 5 itu nggak ada multiply SSID, tuh ada 4, tambahnya 4 gitu. Jadi misalkan gini, gua mau multiply SSID ini, gua enable. Nah, ini gua jadiin voucheran misalkan nih, voucher ya. Terus broadcast SSD nya di share crispy nya. Nah, ini crispy ini ituan passwordnya kan, karena voucheran nggak pakai password ya udah nggak usah gitu. Nah, udah tinggal begini apply, tungguin sebentar. Nah, kalau totaling itu biasanya dia ngeribut dulu. Nah, jadi dia nyeting ulang begitu ya, ada yang 30 detik, ada yang 1 menit gitu. Jadi nanti gue pengen pasangin nih totaling ini sebagai mode PPPoE dan sekaligus voucheran. Gue nyetingnya di sini gitu. Nah, Winbox gue disconnect karena mati ini tadi. Nah, sekarang udah nyala lagi. Nah, tapi begitu pun nggak bisa langsung ituan, nggak bisa langsung bisa hotspotan voucheran. Gue harus ke network dulu, network, terus IP setting di enable. Kita tadi
pakai port berapa aja nih, kita centang semua aja, centang semua sama yang virtual AP tadi yang barusan kita tambahin untuk mode voucheran gitu. Kalau yang primer ini yang ituan, yang pertamanya yang punyanya dia tadi itu. Kalau yang virtual AP yang buat voucheran kita ganti menjadi bridge dan port 1 ini LAN 2 kita bridge. Nah ini kita ganti menjadi 20. Pokoknya bedain dari yang ini kan 2, kalau NAT 2, kalau ini di bridge jadinya 20, pokoknya dibedain. Habis itu di apply aja, tungguin sebentar, tungguin beberapa menit, dia akan ngeribut. Nah 30 detik. Nah nanti di totaling ini ada 2 SSID, satu SSID buat rumahan sendiri dengan mode PPPoE, dan satu lagi buat mode voucheran. Oke, udah paham? Nah kita lihat di sini. Jadi begini, dalam satu router gua make 2 SSID, yang satunya buat rumahan itu sendiri, yang satunya buat voucheran. Jadi buat voucheran ini yang ada di sekeliling rumah itu biarin bisa voucheran, biarin beli voucher di gua, tapi makanya di rumah-rumah yang udah gua pasangin gitu. Jadi nah ini kan udah selesai nih, kita lihat dulu. Nah ini kan totaling ini. Nah ini dia nih yang ditambahkan tadi tuh. Ini kita disconnect dulu, kita disconnect, kita forget. Nah kita buka yang ini. Kalau kita buka yang itu, ini otomatis kita akan keluar login pack dan akan minta voucheran itu sebagai voucher, sebagai router voucher. Kita tunggu aja. Oh apa gue udah connect itunya ya, coba kita lihat. Oh iya gue udah. Oke gue logout dulu, gue ulangin lagi biarin memastikan. Gue disconnect, gue forget. Nah sekarang gue disconnect, gue connect ulang ya, karena biarin yakin. Nah totaling ini dengan ini itu sama, cuman satu alat ini gitu. Tapi kenapa dia bisa munculin 2? Ya karena gue setting tadi. Kalau yang ini yang mode 5 Mbps tadi yang itu PPPoE, kalau yang ini mode voucheran. Nah gue tinggal connect, nanti akan muncul login pack di sini. Tunggu sebentar, tuh dia lagi loading. Nah jadi kelebihannya begitu, gue bisa pakai pelanggan voucheran gue dengan router yang ada di klien gue, dengan satu router doang. Jadi gitu, jadi gue nggak usah make IP binding, make apa, nggak apa-apa, make PPPoE aja, tapi lu bisa gunain itu gitu, bisa gunain voucher. Nah ini dia nih, gue tinggal masukin kode nih, misalkan kodenya nih, ini kode gue sendiri ya. Gue tinggal test speed. Nah ini udah masuk nih. Kalau ini mah yang tadi, ini gue refresh dulu tuh, gue test speed, gue mulai ulang. Nah ini gue bypass nih, gue voucheran bypassnya ini untuk ngetes bandwidth gue kecepatannya berapa. Dapat segini doang, ada yang bermasalah kan ini. Oke nggak apa-apa. Oke, cukup sekian, cuman settingan begitu doang. Ketika mau nambahin wireless ini, multiply SSID, tinggal tambahin di sini tadi gitu, tinggal tambahin. Nah jadi 2 SSID, yang satunya buat voucheran, yang satunya buat pelanggan rumahan
begitu caranya. Oke, sekian dari gua. Jika ada salah kata atau kurang baik kata-kata gua, tolong dimaafin. Oke, jangan lupa subscribe dan like dan komen. Oke, thank you.